Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Sungguh kita bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara rindu setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video ini kepada lebih banyak orang melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-25 saudara. Di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang menjadi tujuan Tuhan memikul segala dosa-dosa kita. Saudara, berbicara tentang dosa, maka hari ini kalau kita coba untuk menyadari dosa-dosa kita, maka saya percaya sama-sama kita akan mengaku bahwa tidak terhitung, tidak terukur dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dosa kita begitu besarnya, dan firman Allah menegaskan bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah neraka. Artinya apa saudara? Sebagai orang-orang berdosa, seharusnya kita masuk neraka sampai selama-lamanya. Tetapi alangkah baik Tuhan yang kita sembah. Alangkah baik Yesus yang rela meninggalkan sorga dan rela mati bagi kita, rela disalibkan bagi kita. Dia mati di kayu salib, dia begitu menderita untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dia tanggung dengan penderitaan yang begitu beratnya segala dosa-dosa yang kita perbuat di sepanjang kehidupan kita. Dia rela menderita di sana saudara. Betapa baik Tuhan kita. Tidak ada Allah manapun yang rela menderita bagi umatnya. Tidak ada Allah manapun yang rela mati di kayu salib demi umat-umatnya. Hanya Yesus Allah yang kita sembah yang melakukan itu. Dan hari ini saudara, saya rindu kita merenung apa yang menjadi tujuan Tuhan rela merendahkan diri, bahkan rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya kita memahami mengapa Yesus menanggung segala dosa-dosa kita. Kerinduannya saudara, melalui renungan ini saudara memahami apa tujuan pengorbanan Yesus bagi saudara, dan saudara hidup sesuai dengan apa yang dirindukan oleh Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan berkorban bagi setiap saudara. Hari ini saudara, sebagai orang-orang yang telah menyadari bahwa betapa besar dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, mari tuliskan kesaksian saudara, kesadaran saudara akan besarnya dosa yang sudah ditanggung oleh Yesus bagi saudara di kayu salib. Dan kalau hari ini saudara menyadari apa yang harus saudara lakukan sebagai orang yang sudah ditanggung dosa-dosanya, mari nyatakan itu saudara di kolom komentar video ini. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan akan menjelaskannya secara sistematis, supaya saudara gampang memahami,
Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan penerima suratnya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memikul segala beban dosa umat-umatnya. Dia pikul itu dalam penderitaan yang begitu berat di kayu salib. Dan kemudian Petrus mau mengajar kepada jemaat-jemaat, kepada umat-umat Tuhan, apa dan untuk apa dan bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang-orang yang dosa-dosanya telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Di ayat 24 tadi dikatakan, saudara, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dia pikul segala beban dosa kita. Dosa yang begitu besar, dosa yang tiada taranya, dosa yang tiada terhitung. Dia pikul itu semua di kayu salib. Dan kemudian, saudara, selanjutnya di ayat 24 itu dikatakan supaya. Jadi ada tujuan Yesus memikul segala dosa kita, segala beban dosa kita di kayu salib, saudara. Tujuannya adalah yang pertama, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi yang pertama, untuk apa Yesus memikul segala beban dosa umat-umatnya? Petrus menegaskan supaya umat-umatnya hidup dalam kebenaran, supaya umat-umatnya hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bahkan sebelumnya di ayat 18 sampai ayat 23 tadi dikatakan bahwa sekalipun kamu harus menderita ketika kamu berbuat baik. Contoh yang dibuat tadi adalah hamba-hamba. Kamu harus tunduk kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik, tetapi juga kepada yang bengis. Karena Petrus berkata bahwa, karena kalau kamu berbuat baik dan kamu menderita karena perbuatan baikmu, itu satu kasih karunia di hadapan Tuhan. Artinya itu sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama adalah bahwa sebagai orang yang beban dosa kita sudah dipikul di kayu salib, kita harus hidup dalam kebenaran. Bahkan sekalipun saat harus menderita demi hidup dalam kebenaran, tetaplah hidup dalam kebenaran.
Sama seperti hamba-hamba itu, untuk mentaati firman Tuhan, mereka harus tunduk kepada tuannya sekalipun tuannya itu bengis. Dan mereka harus menderita, mereka harus tetap taat dan tunduk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga saya dan saudara hari ini sesuai dengan konteks kita masing-masing, saudara. Sebagai orang yang telah mengalami di mana dosa-dosa kita sudah dipikul di kayu salib, dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Tujuan Tuhan adalah supaya kita hidup dalam kebenaran dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini percayakah saudara bahwa dosamu sudah dihapuskan oleh Tuhan? Dosamu sudah ditanggung di kayu salib. Kalau dosa-dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib, yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara hari ini belajar hidup untuk kebenaran? Sudahkah saudara hari ini berjuang hidup untuk kebenaran? Karena saudara ditanggung oleh Tuhan, saudara ditebus oleh Tuhan, dosa saudara dipikul oleh Tuhan supaya saudara hidup untuk kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia sudah ditebus oleh Yesus, sedangkan dia tidak peduli kepada kebenaran Tuhan, itu omong kosong, saudara. Kalau ada saudara yang berkata saudara percaya dosa saudara sudah dihapuskan, tapi saudara hidup bergelimang dosa, itu omong kosong. Dengar, hari ini memang kita tidak sempurna. Setiap kita masih berdosa. Tetapi sadari akan hal ini, saudara, supaya hidup kita hari demi hari semakin baik. Saudara ditebus oleh Yesus. Saudara, dosa-dosa saudara ditanggung oleh Yesus, supaya saudara hidup untuk kebenaran, bukan untuk dosa. Jadi hari ini hiduplah untuk kebenaran. Jalani hidup dalam kebenaran sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Tujuan Tuhan menghapus dosa kita, menanggung dosa kita, supaya kita hidup untuk kebenaran. Yang kedua, tujuannya adalah, masih ayat yang ke-24 bagian terakhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang kedua, saudara, kenapa dia menderita? Bilur-bilurnya maksudnya adalah luka-luka penderitaan Yesus. Kenapa dia rela menderita bagi kita? Kenapa dia rela menderita untuk menebus dosa kita? Supaya apa, saudara? Supaya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi tujuan Tuhan menanggung segala dosa-dosa kita adalah supaya kita disembuhkan. Baik secara jasmani kita, baik hati kita, pikiran kita sepenuhnya. Kesembuhan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah kesembuhan secara total. Luka-luka batin, sakit di tubuh kita, Allah menegaskan bahwa dia menderita di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Hari ini kalau ada saudara yang sedang sakit, dengar saudara, Yesus mati di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya, oleh penderitaannya saudara disembuhkan. Penderitaan saudara ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Saat ini taruh tangan saudara di atas penyakit saudara, tubuhmu yang sakit, taruh tanganmu di sana dan percaya oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan karena memang dia menderita di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, untuk menanggung segala penderitaan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Engkau yang mengalami luka-luka hati, engkau yang mengalami luka-luka batin, engkau yang mengalami akar pahit, hari ini lepaskan semuanya itu karena Yesus mau tanggung semuanya itu di kayu salib. Tuhan mau membebaskan saudara supaya saudara bebas dari segala beban penyakit, sakit tubuhmu, sakit hatimu, sakit batinmu. Tuhan mau tanggung semuanya itu di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Percaya saudara, Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan saudara, percaya. Dan hari ini lihat bagaimana Allah mengerjakan mujizatnya dalam hidup saudara. Dan kalau mujizatnya saudara alami dalam hidup saudara saat ini, saksikan itu saudara.
baik dalam kolom komentar video ini, baik kepada orang lain. Saksikan itu bahwa Tuhan kita ajaib. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita dan menanggung segala penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu yang kedua. Dan kemudian yang terakhir, saudara, untuk apa dia memikul segala beban dosa kita? Untuk apa dia menebus kehidupan kita? Yang pertama, supaya kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, supaya kita disembuhkan. Dan kemudian yang ketiga, ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang setelah ditebus, setelah dosa-dosa kita dipikul di kayu salib, sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan memelihara jiwamu. Yang ketiga, saudara, Tuhan mau adalah kita dekat dengan Tuhan sebagai gembala kita, dan kita hidup dalam pemeliharaannya. Dia adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Dia gembala yang memelihara kehidupan kita. Dia gembala yang berkuasa untuk menjagai, melindungi kita dan memelihara hidup kita. Dan Tuhan menebus kita supaya kita kembali kepada gembala yang baik itu. Artinya kita hidup dekat dengan Dia, kita hidup di bawah penggembalaannya. Tuhan menuntun kita. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, saudara, kita hidup di bawah pimpinan Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus, dan kita dipelihara olehnya. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur. Kembali kita diberkati oleh firman Tuhan. Satu-satunya Allah yang menebus dosa umat-umatnya adalah Yesus Kristus. Ada begitu banyak keyakinan iman di dunia ini, tapi hanya Yesuslah yang rela mati bagi umat-umatnya. Itulah yang kita percaya, itulah yang kita sembah. Allah yang turun merendahkan diri dan rela mati bagi kita, saudara. Dan Dia mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dan kita sudah belajar mengapa Dia rela menderita, menanggung segala beban dosa kita di kayu salib. Yang pertama, supaya kita hidup untuk kebenaran, bukan hidup untuk dosa. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah ditanggung oleh Yesus segala dosa saudara di kayu salib, mari hiduplah untuk kebenaran. Berproseslah untuk semakin baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, alami kesembuhan daripada Tuhan, karena Dia rela menderita di sana supaya saudara disembuhkan, dipulihkan. Hati saudara, batin saudara, tubuh saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, supaya kita datang kepada Gembala yang agung. Artinya kita hidup dekat dengan Tuhan, dan Dia sebagai Gembala yang baik memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Hari ini dalam saudara sebentar lagi melaksanakan segala aktivitas saudara, terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Renungkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, bahwa saudara sudah ditebus oleh Tuhan, dosamu sudah dipikul oleh Tuhan, supaya dimanapun engkau berada, dalam bisnis apapun, dalam pekerjaan apapun engkau tetap hidup dalam kebenaran di sana, dan engkau mengalami kesembuhan Tuhan, dan engkau hidup dalam pimpinan Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Engkau dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen, terapkan firman Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh, dan aku mau hidup dalam pimpinan Gembala Agung, karena setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biar firman Tuhan memberkati saudara. Biar firman Tuhan ini menjadi renungan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kembali untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Dan saya percaya saudara rindu campur tangan Tuhan. Rindu kuasanya dan tangannya menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar fokus dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah saudara bahwa berkatnya, kuasanya, mujizatnya akan bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
kami kembali datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan menyerahkan segala pergumulan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan yang tahu segala sesuatu, dan Engkau Allah yang bekerja, sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu berjalan bersama-Mu. Engkau yang membawa anak-anak-Mu lebih dekat dan lebih intim dengan Engkau ya Tuhan. Karena dengan kami intim bersama-Mu, dekat bersama-Mu, Engkau menyertai kami, kami akan mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan kiranya menyertai dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, di masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan yang menjagai, melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Jagai, lindungi dan sertai anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam kehidupan yang singkat ini, kami rindu menjalaninya dengan penuh hikmat, dan kami rindu menjalaninya dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, jagai, lindungi, sertai kehidupan anak-anak-Mu, supaya hidup mereka bisa menjadi maksimal dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, sekalipun di masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Jagai, lindungi, sertai, berkati setiap anak-anak-Mu. Berikan selalu kesehatan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, hamba berdoa, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, jamah tubuh yang lemah, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan tubuh yang sedang sakit saat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba mau berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang campur tangan ya Bapa. Jadikan anak-anak-Mu maksimal, jadikan mereka jadi orang-orang yang berhasil dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya apapun profesi anak-anak-Mu, apapun tanggung jawab anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang campur tangan saat ini. Pertama kami berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang menganggur. Karena situasi pandemi ini mereka sedang mencari pekerjaan. Mereka merindukan pekerjaan untuk mereka mendapatkan dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan buka jalan bagi anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu untuk bisa kreatif dan inovatif di dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini, terutama bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan dalam pertanian mereka. Tuhan campur tangan buat apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Engkau Allah kami yang kaya, Engkau Allah kami yang sanggup mencurahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang berdagang, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan menjadikan mereka berhasil. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pedagang ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam segala usaha mereka, dalam perdagangan mereka, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa,
Kami juga berdoa bagi para pekerja, bagi para karyawan, buruh harian dan sebagainya. Tuhan, Engkau Allah yang kiranya campur tangan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, buka jalan, Tuhan buka jalan dan sertai mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka kerjakan berhasil dan hidup mereka semakin berhasil juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang berusaha, ada bisnis yang mereka sedang jalankan. Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus, biarlah segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu bisa menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar anak-anak-Mu untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ajar mereka untuk berserah kepadamu dalam segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Bapa yang baik, kami tahu ini adalah situasi-situasi yang sangat sulit bagi setiap orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bisnis dan usaha mereka. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau mengerjakan perbedaan bagi anak-anak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang kiranya campur tangan bahkan kepada anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil. Tuhan, campur tangan juga dalam hidup mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Ajar mereka melakukan yang terbaik, bertanggung jawab, dan kiranya Tuhan menyertai segala yang mereka kerjakan dan menjadikan mereka berhasil di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa yang baik, kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini berbeban berat, Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban dan persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada masalah di dalam bisnis mereka, mungkin ada persoalan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dan memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, segala beban dan persoalan mereka diangkat dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau yang mengangkat segala beban mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi sorga bagi mereka. Mereka mengalami suasana sorga di tengah keluarga mereka, sehingga segala aktivitas mereka juga menjadi maksimal. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Berkati suami, istri, orang tua dan anak. Berkati semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Ini doa kami datang kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan seruan-seruan kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya kami akan menyaksikan jawaban doa kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama. Dan biarlah saat ini, sebentar lagi anak-anak-Mu akan menjalani hari ini dalam segala aktivitas mereka. Penyertaan Tuhan atas mereka. Diberkatilah kehidupan saudara, diberkatilah segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, setelah saudara diberkati melalui renungan firman dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara mendapatkan kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jalani hari ini bersama dengan Tuhan saudara, lakukan yang terbaik dan tetap jadi berkat.
Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video renungan ini melalui media sosial saudara kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.